Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Islamic Center Al-Ma'un. Alhamdulillah pada sore hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh kembali mempertemukan kita dalam kajian rutin di malam Sabtu ba'da maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan ilmunya kepada kita melalui wasilah kitab ini, kitab dengan judul Al-Qawlu As-Sadidu Fima Yajibu Lillahi 'Alal Abid. Kunci jawaban yang benar yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia yang telah memasuki alam barzakh. Kunci jawaban tersebut kita ilmui melalui kitab ini yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Aziz Al-Mani'i Al-Hamdali An-Najdi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kepada kiai terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap ahli baitnya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti tata cara beragamanya sampai hari kiamat nanti. Di pekan yang lalu kita telah sampai kepada perkataan penulis, wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Larangan yang paling a'dham, larangan yang paling tinggi, yang paling besar, tidak ada yang lebih besar dari larangan ini, yaitu asyirku, dosa syirik. Apa itu syirik? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Syirik adalah selain dia menyembah Allah, selain dia berdoa kepada Allah, da'watu ghairihi, dia juga beribadah atau berdoa kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Adapun kufru, kafir, hanya menyembah selain Allah saja. Ya, kafir, perbuatan kufur adalah menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Adapun syirik, dia menyembah atau berdoa atau beribadah kepada Allah dan kepada selain
Allah. Ya. Apa dalilnya? Wa dalilun nahi, dalil larangan kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah sanggup memaafkan dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Maksudnya diampuni tanpa disiksa, Allah berkehendak, atau Allah ampuni dengan cara disiksa terlebih dahulu. Jadi ada dua. Ya, dimaafkan tanpa disiksa, disiksa setelah selesai masa hukumannya di neraka, baru kemudian dia dimaafkan. Ya. Adapun syirik, dosa yang Allah berkehendak tidak bisa dicuci, walaupun dia berabad-abad lamanya di dalam penjara neraka, ya, dibakar, dipanggang, disiksa dan seterusnya, dosa syiriknya tidak akan pernah disucikan. Ya, jadi Allah tidak akan memaafkan, karena itu adalah hak yang seharusnya dia menyembah kepada Allah saja, dia serahkan kepada selain penciptanya. Inilah orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang paling tidak berterima kasih. Dia seharusnya mengabdi kepada Allah yang telah menciptakan dari tanah kemudian menjadi manusia, justru malah dia tidak berterima kasih, berterima kasihnya kepada selain Allah, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling kurang ajar, orang yang paling buruk akhlaknya, yang paling jelek adabnya adalah orang yang menyembah selain Allah, baik dia sebagai seorang musyrik maupun kafir. Dua-duanya orang yang paling buruk akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hak Allah sudah diambil, diserahkan kepada selain Allah. Adapun hak makhluk, ya, urusannya diselesaikan sesama makhluk. Ya, kita punya hutang, di dunia tidak dibayar, di akhirat bisa dibayar. Baik itu dengan amal soleh kita, atau kita menanggung dosa orang yang pernah memberikan pinjaman kepada kita, namun kita tidak membayarnya di dunia karena melalaikannya. Ya. Bisa dibayar. Adapun hak Allah untuk disembah tidak bisa diganti dengan apapun. Kita dulu pernah, ya, berbuat zalim kepada sesama manusia. Di dunia tidak diselesaikan, di akhirat bisa diselesaikan. Walaupun dengan cara yang menyakitkan, ya, menyakitkan. Amal kita diberikan kepada orang yang kita zalimi, atau dosa orang yang kita zalimi dipindahkan kepada kita sebagai penanggung dosanya. Menyakitkan, ya, karena ancamannya sangat keras. Ya, ketika amal soleh kita habis, timbangan kita kurang untuk bisa masuk ke dalam surga, maka peluang untuk masuk ke dalam neraka itu sangat besar. Demikian juga kalau kita tidak meminta maaf kepada orang yang kita zalimi waktu hidup di dunia,
kita nggak punya amal soleh kita habis, maka kita yang menanggung dosa orang yang kita zalimi. Untuk menghilangkan dosa, ya tidak ada cara lain kecuali harus disiksa terlebih dahulu. Ya, jadi kenyataan yang sangat pahit, kenyataan yang sangat menyakitkan adalah ketika kita dibalas ya sesuai dengan kezaliman yang pernah kita lakukan. Adapun hak Allah tidak bisa diganti. Mau diganti dengan apa? Karena Allah sudah mengatakan sendiri di dalam Al-Qur'anul Karim, dan tidak mungkin Allah itu berdusta. Sesungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang melakukan syirik akbar, syirik besar, yang berdoa kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, dan seterusnya. Soalun, pertanyaan berikutnya, wa idza qila laka, jika engkau ditanya, ma awwalu ma faradallahu alaika, perkara apa yang pertama Allah wajibkan kepadamu? Jawabun, fakul, maka jawablah, al-imanu billahi wal kufru bit-taghuti. Yang pertama diwajibkan sebelum yang lainnya adalah beriman kepada Allah dan mengingkari para taghut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Untuk apa diutus? Agar menyampaikan dakwah kepada manusia. Ubudullaha, sembahlah Allah saja. Istanibu at-taghuta, jauhkanlah kalian dari para taghut. Dalil berikutnya, wa man yakfur bit-taghuti, barang siapa yang mengingkari para taghut, wa yu'min billah, dan hanya beriman kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, sungguh ia telah berpegang dengan kuat dengan tali yang sangat kokoh. Para ulama menafsirkan tali yang sangat kokoh di situ maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Lengkap, tidak boleh dipenggal, tidak boleh dipotong. Sebagaimana kebiasaan orang-orang thariqat, orang-orang tasawuf, ada yang berlebih-lebihan. Kalimat la ilaha illallah dipenggal. Ya. Wa makna al-imani billah, apa itu arti dari beriman kepada Allah? An ta'taqida annahu huwa al-ilahu al-ma'budu, meyakini dialah Allah satu-satunya zat yang diibadahi, zat yang disembah. Itu arti beriman kepada Allah. Alladzi la yastahiqu al-ibadah ahadun siwa, selain Allah siapapun dia tidak punya kepantasan, tidak punya hak untuk diibadahi. Wa makna al-kufri bitaghuti, dan apa arti mengingkari para taghut? Maksudnya adalah an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi, meyakini batilnya
menyembah kepada selain Allah. Menyembah selain Allah itu batil, lawan dari al-haq. Ya. Kesalahan yang paling salah, kebatilan yang paling batil, ibadatu ghairillahi, menyembah kepada selain Allah. Mungkin dalam urusan yang lain kita punya salah, kesalahan itu bisa ditebus, walaupun harus dengan tangisan dan rasa sakit. Tetapi menyembah selain Allah tidak bisa ditebus dengan apapun, abadan, selama-lamanya. Tidak akan pernah berhenti siksaan yang akan dirasakan nanti, ya. Wa togutu, apa itu togut? Nah, ini sekarang banyak yang menyalahgunakan arti dari kata togut. Ya, mereka menggunakan kitab-kitab sembarangan. Kitab yang dipakai adalah kitab yang berbahasa Arab, akan tetapi penulisnya orang-orang yang memiliki pemikiran radikal, pemikiran garis keras, mudah untuk menjatuhkan vonis kafir kepada muslim yang lainnya, atau mudah sekali menjatuhkan vonis murji'ah. Ya. Di Pontianak sudah ada, ya. Dan saya tahu, bahkan yang bersangkutan sudah jadi DPO. Apa DPO? Apa DPO? Daftar pencarian orang. Kenapa? Karena salah memahami togut. Ya. Apa itu togut? Ismun likulli ma ubida min dunillah. Togut itu maknanya apa saja yang dipertuhankan, yang disembah, yang diibadahi selain Allah, itu namanya tagut. Umum. Apa saja yang disembah selain Allah itu tagut. Itu baru yang pertama, belum selesai. Yang kedua, waradiya bidzalika, dan yang disembah merasa senang. Yang disembah merasa senang, merasa ridho, merasa rela. Ya. Itu namanya tagut. Dua-duanya harus lengkap, kalau tidak bahaya. Ya, misalnya apa? Nabi Isa disembah. Apakah Nabi Isa tagut? Bukan. Kenapa? Nabi Isa tidak ridho disembah. Ya. Para sahabat yang dijamin masuk surga, ada yang menyembah mereka. Kemudian keluarga Nabi, keluarga Ali, Hasan Husain, ada yang menyembah mereka. Apakah mereka tagut? Bukan. Karena mereka tidak ridho disembah. Ya. Au hakama bi ghairi ma nazalallahu, atau dia berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah, yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Ya. Kita berhukum dengan hukum selain Allah, tapi tidak bertentangan dengan Alkitab dan hadis, enggak masalah. Ya, kita misalnya mengikuti undang-undang lalu lintas, ya, tidak bertentangan, itu bukan tagut. Kita mengikuti undang-undang ketatanegaraan, harus punya identitas, harus punya KTP, itu bukan tagut. Ya.
Wasyaitonu akbaru tawagiti, dan togut yang paling gede, yang paling besar adalah setan. Setan itu senang ketika dia disembah. Setan itu sangat senang kalau kita takut kepadanya. Kita melewati suatu tempat yang katanya angker, katanya di situ sering ada hal-hal yang aneh-aneh, kita takut, ikut-ikutan takut, senang setan. Ya. Ridho setan. Ya, sehingga togut yang dikatakan togut paling akbar, paling besar adalah setan. Wa kullu ra'sin fi dhalalati, dan setiap pemimpin di dalam kesesatan juga disebut togut. Namun togutnya kecil. Ya. Dia mengajak kepada ajaran yang sesat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dia togut. Tapi togut kecil. Ya. Mengajak untuk mempercayai omongannya, padahal omongannya penuh dengan khurafat, tanpa ada dasar, tanpa ada dalil, keyakinan yang tidak ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, cuma katanya. Dia mengajak kepada keyakinannya dan kita suruh percaya, berarti dia togut. Umpamanya apa? Umpamanya dia mengaku-ngaku telah bermimpi diperebutkan di antara dua makhluk, A dan B. A, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, B, Iblis. Diperebutkan dia. Lalu kemudian di dalam mimpi dia bercerita dirinya berhasil diperebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu kemudian mengaku-ngaku disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk menjadi pemimpin thariqat. Kalau kita percaya dengan orang yang mengaku-ngaku seperti itu dan dia senang karena bisa dipercaya, dia togut. Ya. Karena tidak ada metode mengambil ilmu lewat mimpi kecuali para rasul dan para anbiya, para nabi. Selain para nabi dan rasul, semuanya mempelajari ilmu agama langsung tatap muka seperti ini. Al-Imam Ahmad bertemu langsung dengan Imam Syafi'i, belajar ilmu usul fikih. Al-Imam Syafi'i belajar hadis dengan Al-Imam Malik, langsung, gak ada ceritanya lewat mimpi. Ya. Kemudian ada banyak yang percaya seperti itu. Ya. Mudah untuk dikadalin. Tahu dikadalin? Apa dikadalin? Ya. Di prank, ya. Kalau bahasa penjaranya apa? Berbohong. Meramput ya. Ya. Orang meramput dipercaya. Bual dipercaya. Ya. Gak tanggung-tanggung itu yang percaya. Anehnya orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan dosen pun ada itu. Jadi gurunya mengaku mendapatkan amanah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melalui mimpi. Iblisnya kalah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menang. Lalu kemudian dia memimpin thariqat. Ini bahaya, ini keyakinan seperti ini bahaya sekali, bisa merusak syahadat, ya, merusak akidah. Dan tidak jauh dari masjid ini ada juga, ya, tidak jauh dari masjid ini ada juga.
Tidak perlu saya sebutkan nama masjidnya. Ya. Cukup kita ada gitu aja. Seberapa jauh? Ya pokoknya ada. Tidak jauh dari masjid kita. Kadu'ati ila ibadatil amwat. Togut berikutnya contohnya adalah orang-orang yang mengajak beribadah kepada amwat. Apa itu amwat? Orang-orang yang telah menjadi bangkai, orang-orang yang telah menjadi mayat. Ayo datang ke kuburan wali A, wali B, wali B, wali C, wali D. Kita ambil berkahnya, kita cari karomahnya. Ya. Kepada kuburan tertentu yang dianggap mendatangkan keberkahan. Ini togut. Wa inkari sifati, dan orang-orang yang mengajak untuk mengingkari sifat-sifat Allah. Ini juga togut. Dia menolak Allah berada di atas arasy. Togut dia. Ya. Dia menolak Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan langsung. Togut dia. Dia menolak Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Togut dia. Ya. Wa inkari as-sifat. Landasan yang pertama sudah selesai. Berikutnya soalun al-aslu sani, landasan yang kedua. Kita cek dulu ya. Siapa tahu salah. Ya, landasan yang kedua. Soalun idza qila laka ma dinuka. Jika engkau ditanya apa agamamu, jawabun fakul, maka jawablah dini al-islamu, agamaku adalah Islam. Kemudian ditanya lagi, apa itu Islam? Wa huwa taslimul amri lillahi bitauhidi, menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan mengesakannya. Yang pertama, belum selesai ya. Jadi Islam maknanya taslimul amri lillahi bitauhidi, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Mau yang wajib, mau yang sunnah, ya, dikembalinya kepada Allah, kepada kitabullah, kepada utusannya. Yang haram kembalikan kepada Allah untuk kita menjauhinya. Ya. Wal inqiyadu lahu bi taati. Islam berikutnya maknanya adalah tunduk, patuh kepada Allah dengan mentaatinya. Taat aturan Allah. Yang ketiga, makna Islam wal khulusu minasyirki, menjauhkan diri, membebaskan diri dari segala kesyirikan. Jadi ada 3, ya. Jadi kalau ada orang ngaku Muslim, ngaku Islam, lebih banyak maksiatnya daripada taatnya, berarti Islamnya masih belum sempurna. Dia mengaku Muslim tapi masih suka mendekati kesyirikan. Ya.
akrab dengan ahlu syirki, berteman dekat dengan orang-orang musyrik. Berarti dia belum dikatakan wal khulusu minasyirki, belum membebaskan dari kesyirikan. Boleh kita berjual beli dengan ahli kesyirikan, tapi jangan dijadikan teman dekat. Enggak boleh. Sebatas muamalah boleh, tapi kita berpaut hati dengannya enggak boleh. Apalagi dijadikan pasangan hidup, naudzubillahi min dzalik. Ya, enggak boleh kita menikah dengan ahlu syirki. Banyak muslimah yang belum dapat pasangan. Ya, banyak itu di dunia entertainment kan. Ya, artis A agamanya bukan muslim, istrinya muslimah. Naudzubillah min dzalik. Dan kebalikannya juga, seorang muslim istrinya ahli syirik, ya, dan dia nggak berhasil mengislamkan istrinya. Ujung-ujungnya anaknya ikut agama istrinya. Naudzubillahi min dzalik. Banyak itu. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang seperti itu. Dia menikah dengan perempuan ahli syirik, ya, janji mau masuk Islam. Di awal-awal dia sukses dari sisi duniawi. Begitu dia miskin, ya, istrinya kembali ke agama sebelumnya, anaknya ikut ibunya semua. Ya, murtad semuanya. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Inilah barangkali penjelasan tentang makna dari al-Islam. Barangkali ada soal jawab. Lama ya? 10 menit lagi. Ya, kita tutup dulu ya, barangkali ada tanya jawab.